Hello everyone, welcome back to my channel dan selamat datang kembali di series Juring Jumat Merindu. Sekarang kita udah sampai di episode keempat dan kira-kira kita mau ngebahas apa nih? Kita akan ngebahas tentang Halloween. Ya gue tahu Halloween itu dirayain setiap tanggal 31 Oktober. Terus kenapa kita ngebahas sekarang? Sebenarnya tujuan gue ngebuat video ini adalah karena gue gak ada ide lain. Tapi selain itu juga karena kita harus prepare dan harus mengerti lebih baik dulu kira-kira Halloween itu apa dan apa aja sebenarnya yang udah terjadi di Halloween tahun sebelumnya. Kayak apakah bener yang dibilang-bilang di film itu beneran ada kejadian beneran, atau jangan-jangan emang ternyata Halloween itu punya cerita-cerita sendiri yang dari tahun ke tahun udah mulai orang lupakan. Langsung aja ke video. Nah, buat kalian yang semua yang nggak tahu Halloween itu apa, sebenarnya Halloween itu adalah suatu perayaan yang identik banget sama bangsa Celtic kuno. Kalau kalian juga nggak tahu bangsa Celtic itu apa, bangsa Celtic itu adalah bangsa kayak nenek moyangnya Eropa gitu. Jadi mereka ini punya satu perayaan kayak namanya itu adalah perayaan Samhain, dimana mereka tuh merayakan akhir musim panas. Jadi musim panas berakhir, beralih ke musim dingin atau yang lebih identik dengan kematian. Maka dari itu mereka percaya pada tanggal 31 Oktober batas antara dunia yang hidup dan dunia yang meninggal itu kayak kabur. Maka itu banyak dari arwah-arwah mereka yang sudah meninggal kembali ke bumi. Makanya itu mereka kayak suka bikin perapian, terus menari-nari di sekitar perapian itu dengan pakaian kostum-kostum hantu karena ingin membaur dengan para hantu gitu. Tapi kalau sebenarnya kepanjangan dari Halloween ini sendiri adalah All Hallows Evening. Hallows Evening. Jadi kayak malam para kudus gitu. Sebenarnya ini kayak identik juga sih dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Jadi kayak pada malam itu kebanyakan kayak pergi ke makam-makam yang sudah meninggal, menyalakan lilin, ibadah dan sebagainya. Tapi kalau sekarang makin kesini itu Halloween itu dirayakannya dengan lebih kayak bersenang-senang, pesta, trick or treat dan sebagainya. Kalau kalian tahu sih di film-film itu kan Halloween itu identik dengan kayak bagi-bagi permen, pesta-pesta kostum gitu-gitulah, dan ngukir labu dan sebagainya. Kayak kegiatan-kegiatan yang emang seru-seru banget. Nah, kalau ide gue sendiri itu berangkat dari ketika gue nonton film ini. Yes, Halloween. Dan dari film ini gue mulai berpikir, ada nggak ya beneran cerita-cerita horor yang beneran kejadian pada saat perayaan Halloween? Yang pertama adalah datang dari daerah Frederica, Delaware, Amerika Serikat. Jadi pada saat malam Halloween itu kan, kalau kalian Halloween biasanya suka pasang properti-properti yang kayak pendukung gitu kan, kayak misalnya properti orang-orangan sawah dan sebagainya. Nah, penduduk tempatnya ada ngeliat kayak ada kayak properti tubuh, dia kira properti tubuh yang digantung kayak di pagar gitu loh, berlumuran darah pada tahun 2005. Mereka pun ngira itu kayak cuman ya pajangan aja properti. Namun dugaan mereka semua salah, karena ternyata tubuh itu adalah mayat seorang wanita berusia 42 tahun yang telah dibiarkan menggantung selama 3 jam lamanya di pohon. Jadi kayak yang nemuin tuh kayak polisi deh. Ada juga di film Halloween itu kalau nggak salah adegan nih, kayak gue lupa ingat. Nah, selanjutnya itu adalah datang dari malam Halloween di tahun 1998 atau 95. Ada 2 artikel kayak beda tahun gitu, nggak tahu yang mana yang benar. Nah, kejadian ini menimpa seorang laki-laki yang sudah berumur, yaitu Carl Jackson, berumur 31 tahun. Jadi Carl Jackson ini emang orangnya tuh nggak mau banget kayak keluar-keluar pada saat Halloween, karena dia bukan tipe orang yang suka party, keramaian dan sebagainya gitu loh. Dia juga punya ketakutan sendiri kayaknya tentang Halloween. Nah, pada malam itu tapi dia memutuskan untuk keluar dari rumah untuk menjemput anak dari pacarnya yang sedang pesta di rumah temannya. Jadi dia keluar naik mobil terus nunggu anak itu. Tiba-tiba ada sekelompok remaja yang melempari mobil si Carl ini dengan telur. Dia keluar dong, kesel sama si yang melemparkan telur. Pas dia mau balik lagi ke mobilnya, di dalam mobil itu sudah ada satu orang yang menodongkan pistol ke arah kepala Carl dan menembakinya di kepalanya. Boom, headshot. Naasnya dan sialnya sampai sekarang pelaku itu nggak pernah tertangkap.
Yang ketiga yaitu adalah mahasiswa Jepang yang sedang melakukan pertukaran pelajar berusia 16 tahun, Yoshihiro Hattori. Ia ditembak mati saat dia mencoba mengunjungi pesta Halloween pada tahun 1992. Jadi dia ini baru pindah ke satu lingkungan, namanya lingkungan Baton Rouge, Louisiana, Amerika Serikat. Jadi dia ini nggak tahu benar gitu loh, nggak tahu betul kayak tetangganya tuh kayak apa. Nah satu malam itu dia berusaha sama temennya si Webb Haymaker itu berusaha untuk masuk ke pestanya orang namanya Rodney Pierce gitu. Jadi dia berusaha masuk, nah tapi pada saat masuk itu dia ditodongin pistol sama si Rodney. Nah si Yoshihiro yang saat itu salah paham karena dia kira si Rodney juga bercanda, dia mendekati Rodney, malah ditembak, meninggal di tempat. Ternyata usut punya usut, si Rodney ini kira si Yoshihiro ini pencuri karena kostumnya dia yang kayak nggak tahu sih kayak gimana, kayak si Rodney ini ya si Yoshihiro tuh pencuri sama temennya, makanya kayak dia ditembak gitu. Oke guys, hati-hati banget. Yang keempat adalah permen sianida. Ini ngeselin banget sih sebenarnya ceritanya. Seorang laki-laki bernama Ronald Clark O'Brien dieksekusi mati setelah membunuh anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun, Timothy, karena telah meracuni anaknya dengan permen sianida pada malam 1974. Jadi si Timothy ini kan pergi trick or treat ke lingkungan rumahnya. Nah pada saat pulang tiba-tiba dia keracunan karena permennya ada yang meracun gitu. Orang-orang setempat pun ngira kayak nggak, ini mah ada yang tetangganya nih yang bikin permennya beracun, jadi anak ini meninggal. Ternyata setelah diusut gitu, ternyata orang tuanya sendiri, yaitu si Ronald yang membunuh anaknya dengan memberinya permen sianida. Jadi sebenarnya anaknya tuh ada dua, satu perempuan satu laki-laki, tapi yang meninggal yang laki-laki. Kenapa? Karena si Ronald ini tuh lagi terbelit dengan banyak utang gitu, sedangkan anaknya ini punya asuransi itu nilainya 40.000 US dollar. Jadi dia mulai berpikiran kayak, udahlah gue bunuh aja anak gue, ntar gue dapet uangnya gitu. Dia pun dipenjara dan dihukum mati dengan cara disuntik mati. Nah, yang terakhir adalah pacar yang gila. Jadi satu kejadian mengerikan ini terjadi dan dialami oleh Lauren Manza di Napa Valley, California, Amerika Serikat pada tahun 2004. Lauren Manza dengan dua temannya, Leslie Ann dan Adrienne Izongnya, aduh susah banget namanya, menghabiskan malam Halloween dengan membagikan permen trick or treat. Setelah tidur, Lauren terbangun dengan suara teriakan Adrienne pada 2 dini. Pas temannya teriak, dia pun keluarkan dengan perasaan takut. Pas belum sampai keluar, dia dengar lagi suara teriakan lagi, satu lagi. Dia pun akhirnya lari lagi masuk karena dia takut dia juga diapa-apain. Setelah keadaan mulai lama, dia datengin kejadian, dia dengar suara teriakan itu, dan dia menemukan dua temannya udah meninggal setelah ditikam dengan pisau berkali-kali. Rohan pun segera menelpon 911 dan sayangnya kedua temannya udah meninggal gitu. Pembunuhnya adalah tunangan Adrienne, Eric Koppel, yang melakukan pembunuhan karena dia cemburu dengan persahabatan antara Adrienne, Leslie, dan Lauren. Nah, itu aja sih kayak kira-kira kejadian mengerikan yang pernah terjadi pada saat Halloween. Tapi kalau kalian lihat film Halloween beneran, itu tuh bener-bener kayak boom banget, karena pada saat perayaan Halloween itu kita nggak tahu siapa aja yang dibalik topeng-topeng dan kostum itu. Bisa aja dia orang RSJ yang kabur terus psycho ngebunuh-bunuhin orang. Gila sih, parah. Nggak pernah mau sih ikut Halloween walaupun sesuka apapun gue sama horor. Terus ada juga kasus waktu itu sempat terkenal juga, kayak ada ibu-ibu yang bagiin permen tapi dalamnya ada jarumnya. Jadi kayak ada juga yang bagi-bagiin coklat tapi dicampur sama ganja, jadi anak-anaknya ada yang overdosis gitu. Sumpah serem banget sih. Oh ya, jangan lupa request ya maunya apa gitu, karena mungkin minggu depan gue akan bikin paranormal experience buat kalian semua. So stay tuned.